Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Divisi Humas Polri menerima audiensi dari tim produksi film Dayak dalam rangka membahas rencana produksi serta dukungan yang dapat diberikan Polri terhadap pengembangan karya perfilman nasional. Dalam kesempatan audiensi yang berlangsung pada 26 Mei 2026 di Gedung Divisi Humas Polri, tim produksi film Dayak memaparkan konsep dan gambaran umum film yang mengangkat nilai-nilai budaya serta kearifan lokal masyarakat Dayak. Melalui film ini diharapkan mampu menjadi media edukasi sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Nusantara kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam audiensi tersebut turut membahas kemungkinan dukungan Polri terhadap proses produksi film sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan teknis di lapangan. Koordinasi yang baik diharapkan dapat mendukung kelancaran seluruh tahapan produksi sehingga proses pembuatan film dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kami menyambut positif, terkhusus tadi kata kuncinya adalah bagaimana pada tagline yang disampaikan di sini secara jaga budaya, saatnya bangkit lewat karya. Tentu ini harapannya adalah tadi tidak hanya casing ya Pak Ivan ya, tidak hanya sesuatu yang tentang template atau estetika, tetapi ini menjadi bagian konstruksi sosial baru, paradigma baru. Ya, tapi harapannya dengan film ini juga penuh makna Pak. Film ini adalah tentang kultur, budaya, adab, dan kami yakini memang Pak dulu sebelum adanya agama kan adab juga Pak. Dari adab budaya kemudian ada agama, maka disatukan atau hidup bersama-sama terintegral, maka lebih beradab lah harusnya kita ini Pak. Kan seperti itu ya. Keduanya menyatukan menjadi suatu peradaban yang lebih daripada yang terdahulu. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi positif antara Polri dan pelaku industri perfilman dalam menghadirkan karya berkualitas yang tidak hanya memiliki nilai artistik dan hiburan, tetapi juga memberikan kontribusi edukatif serta memperkuat kecintaan terhadap budaya Indonesia. Dari Jakarta, Bernardus Linggo, Polri TV. Selain itu pemirsa, saat audiensi bersama Divisi Humas Polri, sutradara film Dayak menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungan dan keterbukaan dalam membantu proses produksi film yang mengangkat nilai budaya dan kearifan lokal tersebut. Pada audiensi yang berlangsung pada 26 Mei 2026 di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Polri siap mendukung produksi film Dayak dengan berupa aspek pengamanan selama proses produksi hingga kemungkinan keterlibatan personel sebagai pemeran pendukung sesuai dengan kebutuhan cerita dan ketentuan yang berlaku. Kehadiran dukungan tersebut dinilai penting untuk menunjang kelancaran proses syuting agar berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan rencana. Sutradara film Dayak Ivan Bandito menyebut perhatian dan dukungan dari Polri menjadi bentuk sinergi positif antara institusi negara dengan industri kreatif dalam menghasilkan karya yang tidak hanya bernilai hiburan, tetapi juga mengangkat pesan budaya, kebangsaan, serta kehidupan masyarakat. Luar biasa ya, sambutannya luar biasa. Saya sebenarnya paling takut kalau urusan sama bapak-bapak kepolisian itu. Takutnya kenapa? Aduh nanti saya dimarahin nggak ya gitu. Oh ternyata enggak, mereka bersahabat sekali gitu. Dan ya saya juga berterima kasih sama pihak kepolisian dari Polri dari Kepolisian Republik Indonesia yang mau mendukung dan mensupport untuk kegiatan film Dayak ini. Ini memang sebuah hal yang penuh tantangan menurut saya gitu ya. Artinya memang nggak mudah untuk membuat sebuah film yang berlatar belakang sejarah gitu. Jadi memang harus banyak melibatkan segala macam elementer lah. Nah termasuk dari Kepolisian Republik Indonesia. Audiensi ini merupakan komitmen Polri dalam mendukung industri perfilman serta diharapkan menjadi awal kolaborasi yang konstruktif
antara Polri dan insan perfilman nasional dalam menghadirkan karya yang berkualitas sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Bernardus Linggo, Polri TV. Dan pemirsa, kegiatan bedah buku berjudul Policing in Indonesia yang ditulis langsung oleh ASSDM Kapolri, Irjen Pol Anwar, diberi respon positif oleh para penanggap dari aspek isi hingga gagasan yang diangkat oleh buku tersebut. Bedah buku Policing in Indonesia Shaping Security Agenda 2045 yang menjadi rangkaian Rakernis SSDM Polri tahun 2026 yang berlangsung di Hotel The Westin Jakarta pada 26 Mei 2026. Dalam sesi diskusi bedah buku, para penanggap menyampaikan apresiasi terhadap buku Policing in Indonesia Shaping Security Agenda 2045 yang dinilai mampu memberikan gambaran mengenai tantangan dan perkembangan kepolisian di Indonesia, serta dianggap menjadi ruang refleksi dan evaluasi bagi institusi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memperkuat transformasi menuju Polri yang presisi. Penanggap yang merupakan Rektor di Universitas Kristen Indonesia, Profesor Angel Damayanti, menilai dalam buku ini Polri menggambarkan sosok polisi yang bukan hanya menjadi aparat keamanan, melainkan aktor utama yang paling harus berperan dalam keamanan nasional. Dalam buku ini, polisi itu tidak hanya digambarkan sebagai aparat keamanan, tapi justru sebagai aktor utama. Saya garis bawahi dan saya tebelin di situ ya, aktor utama berarti ya aktor yang paling harus berperan dalam membahas tentang keamanan nasional, gitu ya. Atau bicara juga dengan tata kelola demokrasi, penegakan hukum dan transformasi digital, dan yang paling penting upaya membangun kepercayaan publik. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa perlu infografis supaya publik mudah memahami, supaya publik tahu dan publik akhirnya bisa percaya. Di kesempatan yang sama, penanggap Komjen Pol Purnawirawan Profesor Krisnanda Dwi Laksana juga menilai bahwa pengelolaan sumber daya manusia memiliki peran penting di mana dengan pengelolaan SDM yang baik akan tercipta sosok polisi yang presisi. Dalam buku ini tata kelola sampai kepada bagaimana menunjukkan sumber daya manusia itu menjadi aset utama. Maka pendidikan yang saya juga pernah canangkan dulu adalah berbasis moral dan literasi. Untuk mentransformasi, mengkaji dan mengembangkan ilmu kepolisian agar para peserta didiknya mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul atau presisi atau profesional, cerdas, bermoral dan modern. Kenapa literasi? Literasi ini bukan sebatas baca tulis, tapi bagaimana merubah mindset. Nah ini buku ini salah satu bagaimana ini nancep di kepala orang. Melalui kegiatan bedah buku ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran gagasan serta memperkuat sinergi antara Polri dan kalangan akademisi dalam mendorong peningkatan kualitas pemolisian di Indonesia. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Alpi Yuda, Polri TV. Selain itu pemirsa, di hari kedua Rakernis SSDM Polri melaksanakan bedah buku dengan judul Policing in Indonesia, Shaping Security Agenda 2045. Melalui bedah buku ini diharapkan dapat memperkuat budaya berpikir kritis, inovatif, dan ilmiah di lingkungan Polri guna mendukung transformasi Polri yang lebih presisi dan berorientasi. Rakernis SSDM Polri yang berlangsung di The Westin Hotel Jakarta pada 26 Mei 2026 membahas pembedahan buku yang ditulis langsung oleh ASSDM Polri, Irjen Pol Anwar, dengan judul Policing in Indonesia Shaping Security Agenda 2045 yang direview langsung oleh penanggap yang berkompeten yaitu Komjen Pol Purnawirawan Krisnanda Dwi Laksana dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Profesor Angel Damayanti. Dalam sambutannya, ASSDM Kapolri Irjen Pol Anwar menyebutkan bahwa buku ini merupakan upaya dalam membangun agenda keamanan menuju Indonesia tahun 2045, serta mendorong transformasi Polri melalui pemikiran strategis.
Tentunya kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa lahirnya buku Policing in Indonesia ini itu merupakan shaping security agenda 2045 dalam suasana penuh semangat. Nah, tulisan tema ini yang sangat relevan adalah untuk kebutuhan Polri ke depan, yang mana reformasi kelembagaan dan tata kelola, kejahatan cyber, dan transformasi digital, predictive policing dan community policing, penegakan hukum di era baru, serta penguatan manajemen SDM, semua itu adalah isu nyata yang kita hadapi sekarang. Jadi Prof. Damayanti perlu saya sampaikan bahwa kenapa SDM ini harus menjadi pelopor memicu SDM-SDM yang unggul, karena kita ini mendapat tugas-tugas yang barangkali impossible. Kegiatan bedah buku ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat budaya berpikir kritis, inovatif, dan ilmiah di lingkungan Polri, guna mendukung transformasi Polri yang lebih presisi dan berorientasi pada masa depan. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Andi Putra, Alpi Yuda, Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Polsek Paron bersama warga Dusun Jambe Kidul, Desa Ngaleh, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melaksanakan kerja bakti perbaikan talut jembatan yang rusak akibat banjir. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga infrastruktur lingkungan agar tetap aman dan layak digunakan. Polsek Paron melaksanakan kegiatan kerja bakti bersama warga Dusun Jambe Kidul RT 3 RW 5 Dusun Ngaleh Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Kerja bakti difokuskan pada perbaikan talut jembatan yang tergerus derasnya aliran sungai saat banjir beberapa waktu lalu. Kerusakan talut dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan dan mengancam kondisi jembatan apabila tidak segera ditangani. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Paron bersama dengan warga bahu-membahu membersihkan area sekitar, menyusun material batu, serta memperkuat bagian talut yang mengalami kerusakan. Suasana kebersamaan dan semangat gotong royong terlihat kuat selama kegiatan berlangsung. Kapolsek Paron menyampaikan kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, namun juga membantu mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang dihadapi oleh warga. Melalui kerja bakti ini diharapkan kondisi talut jembatan kembali kuat dan aman sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan resiko kerusakan lebih parah dapat diminimalisir. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.